Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang ada di Nusantara Indonesia. Oke, kembali kita saat ini dengan narasumber yang sangat fenomenal, Mbak Bro. Nah, ya, ini salah satu lembaga swadaya masyarakat. Dia suka ngeritisi Malang Raya tentang pemerintahan kota, terus eksekutif, legislatif. Nah, ini sekarang kita kedatangan Abah Bro. Terima kasih. Nah, Abah Bro ini seorang kritikus ya. Ya, tikus gak apa-apa. Ya, oke. Oke, dulu Abah Bro. Saya perkenalkan, nama saya adalah Abah Bro. Namun ya, saya bukan yayasan, saya bukan lembaga LSM, saya independen tapi objektif. Memang saya berdiri dari seorang jurnalis dan saya juga membina anak-anak jalanan dengan untuk keseimbangan hidup. Nah, saya akan membicarakan tentang potensi di Kota Malang, baik itu infrastruktur dan kebijakan dan juga nuansa yang dulu Malang dibilang Malang Tribinacita ya, kota pendidikan, industri dan wisata. Tapi ya kepet ya, maaf ya, saya ekstrim jadi apa, saya juga survei di beberapa tempat banyak infrastruktur yang mangkrak. Contohnya apa tadi? Salah satunya apa ini Mas? Apa Bro ya? Salah satunya ini kan banyak sekali ini ya, di pemerintahan sebelumnya ini ya, seperti Anton Setiaji ya, itu terus ada Islamic Center yang sekarang ini mulai zamannya banget sampai sekarang ini belum dipakai. Ya, terus ada MCC yang kemarin itu ada temuan BPK itu kan dibangun 25 miliar kalau nggak salah itu ya. Yang mana? MCC. MCC itu hampir 100 miliar. Oh, habis 100 miliar ya? Iya. Di BPK ada temuan 300 juta itu ya? Iya. Nah itu menurut Abah Bro bagaimana itu? Iya. Terus sama ini ya Bro, kebijakan pemerintah saat ini, pemerintah Kota Malang ini terutama, nggak di Kota Malang juga tapi di Malang Raya ya, tapi khususnya di Kota Malang karena Abah Bro ini kan kritisi ya, kritisi ini keliling dari info ya. Oke. Gimana menurut Abah Bro? Jadi gini, saya amati dan saya juga pelaku di lapangan untuk memonitoring ya tinggalan pemerintahan, khususnya di era zamannya wali kota pendiri infrastruktur. Contoh nggak bisa jauh-jauh kayak Islamic Center, ternyata pasif dan tidak ada pergerakan sama sekali untuk asas manfaatnya ya, itu salah satu. Kedua, termasuk yaitu PR yang paling besar adalah masalah pasar. Ruwet, pasar nggak kuat ya dari pemerintah, pedotan itu pengusaha atau dari investor lain golek ya, nggak usah ngambang, harus punya seorang yaitu eksekutor yang handal. Kayak kemarin Bro yang jalan di mana, jalan kembar di Sawo Jajah, Bro bikin kontes sampai 2 kali sampai cangkemnya ledek ya. Salah satunya ini Bro, terkait sampah ini di pasar itu sempat rame itu di Facebook, di TikTok. Iya, itu di medsos ya. Ya, terkait masalah kembali lagi tentang kebersihan dan tidak luput dari pertamanan, itu yang membidani sekarang dengan dulu ini adalah dinas kebersihan dan dinas kebersihan ya. Sekarang dengan jadikan DLH ya. DLH itu harus perhatian, jangan mandur dengan tidak ada transparansi di tamburan tekan ini. Nah, ini soal kebersihan dengan adanya yang bicarakan tentang di medsos tentang sampah. Sampah itu harusnya bagaimana?
Wong sampah aja dikorupsi kok. Ya. Contohnya di Cupit Turang. Zamannya apa itu? Kerjasama dengan salah satu investor mana Jerman, tapi nggak mau bukti nih ceketek. Nah ini kita lihat dengan Malang yang dibilang kota Malang yang sangat bersih dan indah. Sekarang di pasar apa itu soal pemungutan sampahnya, penempatannya, dan sampai sekarang dulu saya kira sampah-sampah ini belum terurai. Sebenarnya pemerintah sendiri memang ada semacam investor untuk pengelolaan sampah harus terbuka, untuk sampai ditutup-tutupi, ya. Baik itu anggarannya, memang kurang loh, jauh anggaran. Ya ngomong-ngomong dewan, ngono. Nah, juga infrastruktur lainnya banyak infrastruktur yang mangkrak. Contohnya Islamic Center yang mana itu gimana? Nah, kalau Islamic Center sampai sekarang saya amati dengan lahan yang begitu luas, dengan anggaran tanahnya itu ada dugaan ya, itu APH harus turun lagi, itu ada semacam manipulasi di appraisalnya atau bagaimana, pembangunannya juga itu bagaimana. Itu appraisalnya bermasalah. Nah, appraisalnya itu bermasalah ya, nggak tahu itu wali kota eranya siapa, dan juga kita ke utara ya, MCC Malang ya. Creative Center, jangan sampai Malang cenut-cenut. Ya, itu menghabiskan anggaran 1 tahun adalah 6 miliar. Itu duit kecil kayak operasional dan untuk itu apa perawatan. Saya kira dewan itu cuma menentok, yo. Aku bener-bener sakit hati. Soalnya Pak 6 miliar Kak Didi, kayak itu udah waktu itu. Iya, itu menurut pengamatan apa bro? Fungsi daripada MCC itu sampai saat ini apakah sudah sesuai fungsi atau gimana itu? Kalau menurut pengamatan apa bro? Ya, saya kira untuk MCC ya. MCC itu lucu ya. Sebenarnya Malang Creative Center. Kreatifnya sejauh mana? Di kono nek digawe kumpul-kumpulan acara event-event exhibition, ya lucu mendingan di gedung liya. Nah, lek digawe ngono tok enggak ada kreatif yang kayak maaf ya. Gini memang dulu wali kotanya senengane ngerpek. Kayak contohnya kayak titik yang ngerpek pisan. Dan juga MCC ini iya, yang di Bandung sudah contoh ya. Di Bandung juga mangkrak karena apa? Satu SDM pengelolaannya sejauh mana yang membidangi OPD-nya ya dasar artinya dinas apa Disperindak itu juga kewalahan ya. Kewalahan apa? Bukan karena ini fungsinya. Sekarang berapa lantai? Ternyata ya kayak gitu. Aku dulu kenal mager di sini lah Pak Bro. Ini rumah makan Padang apa? Ada tarifnya nggak Pak Bro? Nah itu dari apa namanya yang ada di MCC itu per lapak-lapak itu apa itu ada semacam PAD dari mereka untuk Kota Malang sendiri? Saya kira saya amati sampai ini tidak ada bangunan anggaran yang miliaran rupiah itu loh ya. Tidak ada sama sekali. Dari Pemkot sendiri itu apa? Nah, jadi Pemkot sendiri atau dari eksekutif sendiri mendirikan itu kan tidak ada untuk urusan bisnis ya. Di situ bebas karena Malang Creative Center itu memang untuk untuk kreativitas. Di situ kalau ada semacam ada pembayaran sewa apa itu perlu dipertanyakan. Nah, itu sudah masuk ke PAD. Tapi saya kira jangan sampai terjadi ya. Kalau terjadi ya, ayah ya. Yang paling perlu diberikan bukan besar pasak daripada tiang. Bangun MCC itu saya kira hanya apa ya? Proyek, bangun, tapi tidak ada asas manfaatnya ya percuma. Hasilnya untuk Pemkot sendiri nggak ada kan percuma? Ya percuma, mendingan tidak ada hotelnya Pemkot atau gedung atau buat pertemuan daripada nyawa-nyawa di hotel ya. Ya itu berapa lantai? Nah, operasionalnya berapa? Perawatannya piro? Dewan kok cuma nentok, merwame tok, kepet. Ya. Tolonglah. Kalau hanya sekedar untuk main musik, bagaimana dengan GKM itu? Nah, itu kan nganggur mangkrak kalau ada apa namanya istilahnya itu. Iya. Dewan Kesenian ya. Dewan Kesenian gedung sebesar itu kan mangkrak kalau nggak dipakai. Nah, jadi pemerintah khususnya yang membidangi ini kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kedua,
dilihat dulu kultur masyarakat di Malang itu apa ya. Di kono kok sesuai kok ono dodol pangsit, ono dodol cilok itu ada di kono. Karena nggak ada semacam kreativitas yang benar-benar punya milenial. Ya situ kan sekarang udah ya syukur lah, masih ada kehidupan buat apa pameran keris, dodolan ake apa. Tapi yang kreatif ya semacam yang dibilang tentang IT milenial itu aku burung ya aku di kono paling kayak kumpul-kumpul. Itu menurut buyar, resik-resik perawatannya itu, aduh benar-benar saya sangat miris ya. Ini kan jadi muspro istilahnya. Iya, baliknya muspro kayak juga saya amati ya di MCC sendiri itu buang-buang anggaran saja ya. Selain dari asas keperuntukan dan juga asas manfaatnya ini nggak sepadan. Saya juga pernah aksi atau demo, dulu anggarannya hampir 200 M. Saya turun dengan rekan-rekan sahabat saya 150 sampai 100 sampai nggak sampai 100 akhirnya dibulatkan 100, tapi yaitu itu adalah proyek yang dipaksakan. Seharusnya kenapa tidak bangun di wilayah timur? Dulu zamannya wali kota dulu ya, bapak pembangunan itu naruh di blok office ya yang di mana daerah timur itu bagus, tapi sekarang ditarik ada banyak blok-blok, ada blok mini juga. Ini yang saya kan untuk penguraian kemacetan. Saya kira ruwet meskipun pakai rekayasa lalu lintas tetap. Kenapa? Malang Timur, iya untuk perluasan ya. Selatan ya kan, kota Malang Selatan. Iya betul. Nah, itu untuk perluasan ada sama-sama ramai ya kan. Kalau Malang Barat kan sudah ada Soekarno-Hatta yang saat ini ya sudah lumayan ramai lah ya. Kalau untuk Malang, kota Malang bagian timur ya kan, itu kan masih sepi-sepi aja itu. Harusnya untuk menuju Malang kota metropolis itu harus ada pemerataan pembangunan ya kan, mulai Malang Timur, Malang Selatan, kota Malang Selatan ya kan. Nah itu apa bro gimana? Jadi saya amati di kota Malang sendiri ada OPD yang membidani, baik itu khususnya di tata ruang ya, itu badan perencanaan kota sendiri. Ojo peti ambil pimpinan yang kiranya ini gua harap. Nah akhirnya terjadi kayaknya karena penyesalan di depan, di belakang. Sekarang masyarakat yang bisa menikmati kayaknya yang oke lah saya lihat di Heritage ini meskipun apapun pengerjaan secara fisik dan itu bikin kayak tempat hiburan yang nyuntuk atau ngerpek itu pernah kita tentang. Kenapa? Bukan kita tentang untuk masa pembangunnya, tapi asas manfaat dan kegunaannya. Sirkulasi kendaraan atau lalu lintasnya ini bagaimana? Sampai sekarang tiap hari Sabtu atau Minggu, waduh macetnya ampun. Penguraiannya bagaimana? Seharusnya dari teman-teman LSM dan juga teman-teman pemerhati Malang harusnya ya orang lah dia surat nanya dewan, dan dewan sendiri nanti bagaimana. Tapi ini kalau intinya tolong nggak ada yang namanya internet. Ayo kita untuk kota Malang lebih tertib, lebih nyaman, khususnya untuk sirkulasi lalu lintas ini tak lihat sing dibangun bulat ini apa nggak di tanah gini. Kita ini banyak aset-aset pemerintah, pergunakan daripada aset-aset pemerintah dikuasai pihak ketiga ya. Jadi seharusnya bagian BKAD, badan keuangan aset daerah itu harusnya lebih menantang ya, gimana sinergitas dengan DPRD yang kiranya yang membidani. Ujung-ujung ngajuk nong ini moro mundur gitu, akhirnya tanggung jawabnya sejauh mana. Meskipun beri enggak di dewan, tapi minimal liwat, tapi liwat itu arti dan fungsi asas mandatnya eksekutif dan legislatif bagaimana. Dan perlu diketahui semakin lama semakin padat kota Malang, khususnya di wilayah tengah ya. Harusnya pembangunan di wilayah timur atau wilayah selatan. Kalau di barat sudah banyak industri ya dari pihak ketiga atau pihak pengusaha, itu bagus ya. Tapi ya harusnya ada semacam itu loh, kayak semacam
jalan tol atau jalan flyover atau mungkin pengurai. Anggaran dipergunakan untuk itulah, aja sampai kemacetan. Ya, sekarang kayak di Bandung langsung buat contoh bikin pengurainya ya jembatan atau flyover atau apa ini jenisnya, jadi jeruan apa itu underpassnya itu sejauh mana. Oh cuma bangun kok tapi nggak ono sirkulasi kemacetan ini sangat memprihatinkan. Soalnya semakin lama di Kota Malang itu baik mahasiswa, pengusaha dan juga masyarakat urbannya banyak. Di Malang itu banyak bintang-bintang yang tidur, ya. Tapi ya harusnya lebih paham lah. Kita sendiri Kota Malang sudah mau ke metropolis atau yang dibilang sudah kota yang luar biasa, ngono ya. Dan untuk Pak Giso saya juga menyampaikan tentang banyak kemacetan banyak pembangunan. Contohnya pasar Gadang, pasar Belimbing, kok melempem ya dari pihak eksekutif dan legislatif. Seharusnya mempunyai eksekutor handal. Memang kerjasama udah nggak jalan, yang udah dipotong cari kalau investor yang lain yang lebih kental. Dan akhirnya apa? Oh cuma bangun mengunut doa ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol soal Kota Malang yang notabene bahwa tata kelolanya kurang ini ya. Iya. Kalau kita beri kesimpulan tadi ya, tata kelola dari perkotaan itu sendiri ya, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, ini kurang di sini. Ya. Oke. Ya, pesan moral dari Abah Bro, kepingin dari pemerintah Kota Malang ke depan, baik itu wakil rakyat harus wani, harus memberikan edukasi masyarakat dan juga jangan sampai bangun tapi muspro, tidak ada manfaatnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe, komen-komen, mungkin ada komen yang kurang dari kita, silakan, kita terbuka untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.